Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk mengadakan majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang insya Allah berikan barakah untuk orang-orang yang duduk di dalamnya dan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua, yang ilmu ini bisa berguna bagi kita semua untuk bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah kunci-kunci untuk bisa memahami dalil dengan benar. Kita mengetahui adanya dalil yang menjadi landasan untuk bisa beragama, tetapi tidak semua orang bisa menempatkan dalil pada tempatnya. Mereka bisa menempatkan apabila mereka belajar tentang kunci-kunci untuk bagaimana cara memahaminya dengan benar. Yang tidak belajar, maka sekedar bisa memahami atau sekedar bisa menghafal dalil, menghafal ayat, menghafal hadis, namun di antara mereka ada yang tidak mampu untuk menggunakan dalil tersebut tepat pada tempatnya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Orang-orang yang hidup di zamanku, di zaman setelah zamanku, kata Rasulullah, maka nanti dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang kita hadapi di zaman ini, bahkan dari zaman dulu telah dihadapi oleh para ulama, itu perselisihan yang sangat banyak dalam berbagai cabang, baik cabang akidah, fikih, dalam masalah salat, dalam masalah wudu, dalam masalah zakat, puasa, kemudian dalam masalah muamalah, semuanya hampir tidak ada cabang yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama besar dengan karya yang sangat banyak, dan di antara karyanya adalah sebuah kitab yang berjudul Raf'ul Malam, judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, tentang berbagai sebab terjadinya perselisihan para ulama. Beliau sebutkan satu di antaranya adalah perselisihan para ulama dalam memahami dalil. Dalam memahami dalil. Kita sekarang duduk di sini untuk mengetahui bagaimana cara memahami dalil dengan benar, sebagaimana yang digariskan oleh para ulama. Sehingga kalau nanti suatu ketika Bapak dan Ibu sekalian serta para pendengar radio hadis yang dirahmati Allah, suatu saat berhadapan dengan suatu masalah, kita mengemukakan dalil, lalu kemudian lawan bicara juga memberikan dalil. Dalilnya kadang-kadang sama, tetapi pemahamannya berbeda. Seperti misalkan satu kasus tentang tayammum itu mengusap tangan hanya sampai pergelangan ataukah sampai siku, menggunakan satu buah ayat mengusap tangan pada surat An-Nisa ayat 34 atau 43 dan surat Al-Maidah ayat 6, dan di sana sebagian para ulama ada yang memahaminya sampai pergelangan dan sebagian para ulama ada yang memahaminya sampai siku. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh. Nah, perselisihan para ulama adalah disebabkan mereka memahami dalil. Perselisihan mereka disebabkan mereka berbeda dalam memahami dalil. Kita perlu belajar untuk bagaimana cara memahami suatu dalil dengan benar dan menempatkannya pada tempatnya yang benar. Kemudian perlu diketahui, manusia itu, kata Rasulullah SAW,
mereka dibagi menjadi 3 dalam masalah memahami sebuah dalil. Sebagaimana yang beliau katakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa catat. Hadis ini berbunyi, manusia itu dalam memahami hidayah dan ilmu yang Allah turunkan kepada aku, lalu aku ajarkan kepada mereka, laksana 3 tanah. Manusia itu laksana 3 tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang subur, di mana hujan turun pada tanah tersebut, air hujan itu diserap di dalam tanah, lalu tanah tersebut mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kemudian bisa dinikmati baik manusia maupun hewan. Tanah yang kedua adalah tanah lempung, model tanah lempung, di mana hujan turun di atasnya, maka hujan akan sekedar tertampung di atasnya, tetapi tidak bisa terserap di bawah. Jangankan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyerap saja tidak mampu. Dan tanah yang ketiga adalah tanah seperti tanah gurun pasir. Hujan turun di atasnya, hilang seketika, tidak tumbuh tanam-tanaman, tersimpan airnya saja pun tidak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, begitu juga perumpamaan manusia dalam menyerap ilmu dan hidayah. Di antara manusia ada yang seperti tanah subur. Ketika mereka diberikan ilmu, mereka mampu menyerap ilmu, diserap ke dalam otaknya, lalu kemudian dia mampu menguraikan dalil-dalil atau ilmu yang dia dapat menjadi faedah-faedah yang banyak. Dia tumbuhkan ilmu-ilmu yang lain yang bisa diajarkan kepada orang lain. Manusia ada yang seperti tanah lempung, diberikan ilmu sekedar tertampung sedikit, nanti tidak lama kemudian keluar lagi, tidak mampu memberikan faedah-faedah baru, tidak mampu menumbuhkan faedah-faedah dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian manusia yang ketiga adalah manusia yang seperti gurun pasir. Jangankan menumbuhkan faedah ilmu, menyerap saja tidak mungkin atau tidak mampu. Maka di sini para ulama menyimpulkan sebuah faedah bahwa di antara penyebab perselisihan para ulama adalah perbedaan mereka dalam kapasitas mengambil sebuah dalil. Di antara mereka ada yang mampu menyerapnya secara total, kemudian ditumbuhkan dengan faedah-faedah baru dari dalil tersebut. Di antara mereka ada yang tidak mampu melakukan itu pada dalil-dalil tertentu. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita pun golongan manusia, berarti di antara kita ada yang kurang lebih seseorang yang mirip seperti tanah subur, ada di antara kita yang seperti tanah lempung, dan tentunya ada di antara kita yang seperti gurun pasir. Sehingga ketika mendapatkan sebuah ilmu, tidak semuanya di antara kita mampu menyerapnya dengan baik dan memberikan faedah baru. Sehingga lalu kemudian menimbulkanlah perbedaan yang sangat banyak dalam berbagai masalah ilmu. Nah, sekarang bagaimana bisa memahami sebuah faedah dari dalil dengan benar dan menempatkannya pada tempat yang benar? 1. Jadi kita kembali kepada topiknya, bahwa bagaimana cara memahami sebuah dalil, atau bagaimana cara memahami dalil supaya bisa menempatkannya pada tempat yang benar. Di sini ada kunci-kunci. Kunci memahami dalil. Kunci yang pertama adalah mengumpulkan semua dalil dalam satu masalah. Mengumpulkan semua dalil dalam satu masalah. Contoh. Saya tidak mungkin untuk nunggu antum semua nulis sampai selesai gitu ya, karena waktunya kadang-kadang terbatas. Kadang-kadang masih belum sampai titik sudah disuruh berhenti karena sudah habis waktunya. Jadi mau tidak mau antum silakan catat apa yang saya sebutkan, jangan ditulis semua kata-katanya, tulis saja inti-intinya gitu ya. 1. Mengumpulkan semua dalil dalam satu masalah.
Contohnya jangan ditulis CONTOH, tapi tulis saja CTH misalnya, titik 2 biar cepat. Contoh dalil tentang puasa Senin yang dijadikan dalil adanya mauludan atau maulid Nabi. Dalil tentang puasa di hari Senin yang dijadikan dalil adanya mauludan atau maulid Nabi, peringatan maulid Nabi. Dalil tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Qatadah, di mana Rasulullah SAW pernah ditanyai tentang puasa di hari Senin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumu bu'ithtu wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari aku diutus. Ini kata Rasulullah SAW. Saya ulangi. Hadisnya berbunyi, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hari Senin itu adalah hari apa? Aku dilahirkan dan hari aku diutus. Kemudian sebagian orang memahaminya bahwa berarti Rasulullah SAW memperhatikan kelahiran beliau, sehingga perlu untuk bagi kita merayakan kelahiran beliau karena beliau concern dengan hari kelahirannya. Kata dia, hari Senin itu adalah hari kelahiran saya. Padahal itu baru satu hadis dalam masalah puasa Senin Kamis, dalam masalah puasa Senin. Ada hadis lain yang justru tidak menunjukkan adanya tentang peringatan Maulid Nabi, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Amal-amal itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku senang apabila amalku itu disodorkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dalil yang kedua ini tidak ada hubungannya dengan Maulid Nabi. Lalu bagaimana sekedar mengambil satu hadis yang pertama untuk memahami bahwasanya hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi, lalu kemudian disunnahkan untuk mengadakan Maulid Nabi? Ini tidak nyambung sama sekali. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebagian orang ada yang dengan mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak menggunakan syariat Islam dalam menjalankan kenegaraan. Hanya dengan menggunakan surat Al-Maidah ayat 44 saja, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Hanya dengan menggunakan satu ayat ini saja, lalu kemudian berkesimpulan setiap negara yang tidak diatur dengan syariat Islam berarti negara kafir. Kita katakan, ya akhi, gunakanlah atau kumpulkanlah seluruh dalil yang ada untuk satu masalah, baru kemudian antum simpulkan. Itu baru satu ayat di surat Al-Maidah ayat 44. Jangan antum hilangkan ayat 45 dan 47-nya. Tahun 2008 ada sebuah ceramah di Perumher di Sepinggan. Kebetulan ketika itu saya hadir. Diisi oleh salah seorang ustadz dari sebuah organisasi import dari Jordania. Saya yakin mereka semua tahu organisasi apa itu. Ustadznya mengatakan, ketika sesi tanya jawab, silakan siapa yang mau bertanya. Maka tunjuk tanganlah seorang tua mengatakan, "Ustadz, saya punya istri dan anak perempuan di rumah, mereka belum pakai jilbab, Ustadz. Saya sudah mengajak mereka untuk berjilbab. Nah, status saya ini bagaimana, Ustadz?" Ustadznya langsung mengatakan, "Kalau gitu Bapak kafir. Bapak kafir." Dan itu tidak ada selang waktu untuk berpikir dulu, menimbang-nimbang pemikiran, langsung mengatakan, "Ya Bapak kafir." Kebetulan saya ada duduk di sebelah Bapak itu dan mengatakan, "Ustadz, boleh saya sedikit
mengomentari, silahkan. Kebetulan terus terang ketika itu umur saya baru 23 tahun. Jadi ada semangat-semangat pemuda begitu ya, membara untuk segera mengcounter sesuatu yang dianggap jelek. Dan tentunya ini adalah sebuah penyimpangan. Ada semangat membara sebagai pemuda, saya katakan, Ustaz saya mau sedikit. Ustaz mengatakan bapak ini kafir dikarenakan bapak ini memiliki seorang istri dan anak perempuan belum pakai jilbab. Bagaimana bisa mengungkapkan seperti itu, Ustaz? Sementara sebagai yang saya tahu bahwa tidak pakai jilbab itu adalah dosa besar. Tetapi orang yang tidak memakainya tidak dikatakan kafir. Kemudian Ustaznya mengatakan, yang mengatakan kafir itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 44. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Dan tidak memakai syariat, tidak memakai jilbab itu adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti bapak itu kafir. Begitu juga istrinya, begitu juga anaknya. Langsung saya katakan, Pak, yang bapak sampaikan baru ayat 44. Dan kita tahu bahwasanya nanti setelah itu, setelah ayat yang bapak sebutkan itu, ayat 45 dan 47-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun pada ayat 45. Dan pada ayat 47 pada ayat 47 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. 3 buah ayat yang depannya sama, lalu kemudian diakhiri dengan ujung yang berbeda. Itu tidak mungkin kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakannya tanpa faidah. Tidak mungkin, Pak. Faidahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum, lalu satu ayat mengucapkan kafirun, satu ayat fasiqun, satu ayat lagi zalimun, itu pasti ada kondisi-kondisinya di mana diterangkan oleh para ulama, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia menantang hukum Allah untuk didirikan, dia tidak suka dengan hukum Allah walaupun dia akhirnya jalankan, maka dia kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tidak mau, bukan dia tidak mau, tetapi dia tidak mampu. Dia ingin menegakkannya tapi dia tidak mampu, maka dia adalah orang zalim. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia katakan hukum Allah dan hukum manusia biasa itu sama saja. Yang ini oke, yang ini tidak, yang ini juga oke. Maka dia adalah orang fasik. Lah, Bapak Ustadz dengarkan, Bapak ini sendiri tadi mengatakan, saya sudah ajak istri dan anak saya berjilbab tapi mereka tidak mau. Bapaknya ini sudah menunjukkan ada keinginan orang keluarganya untuk berjilbab. Lalu bagaimana kemudian langsung dikatakan kafir? Dan Bapak perlu ketahui, kafir itu bukanlah gelar yang main-main. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa mengucapkan kepada saudaranya kafir dan ternyata itu tidak terbukti, maka gelar kafir itu kembali kepada yang mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir dari kalangan musyrik dan ahli kitab, mereka masuk ke dalam neraka jahanam dan selama-lamanya tidak keluar lagi. Apakah Bapak ini yang tadi mengatakan saya ingin orang anak dan istri saya berjilbab, lalu kemudian saya sudah ajak mereka tidak mau, lalu Bapak katakan dia adalah ahli neraka dan seterusnya? Maka pada masalah ini saya katakan, kumpulkan semua dalil dalam sebuah masalah baru disimpulkan. Jangan pakai satu buah ayat atau satu buah hadis langsung kemudian memberikan suatu faedah yang ternyata faedah itu adalah faedah yang salah. Yang kedua, kunci untuk bisa memahami dalil dengan benar, kunci yang kedua adalah mengetahui sebab terjadinya. Mengetahui sebab terjadinya. Kalau dia ayat, berarti mengetahui sababun nuzul. Kalau dia adalah hadis, maka mengetahui apa? Sababul wurud. Kalau ayat, maka sebab turunnya ayat disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Adapun hadis, sebab dari keluarnya hadis itu disebut dengan sababul wurud. Kunci yang kedua untuk bisa memahami dalil dengan benar adalah
dengan mengetahui sebab terjadinya sebuah hadis atau sebab turunnya sebuah ayat. Contoh. Sebagian kaum muslimin, bahkan sampai zaman ini masih ada yang mengerjakannya, padahal ilmu sudah tersebar di mana-mana. Kalau pergi ke kuburan, selalu membawa air dan kembang-kembang untuk ditaburkan di atas kuburan. Mereka katakan ini bisa menghibur orang yang di dalam kuburan, dan ini bisa menambahkan kenikmatan orang yang ada di kuburan. Mereka cium wangi-wangian dan seterusnya dan seterusnya. Apa dalilnya? Ya pokoknya ada di dalam hadis. Katanya Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma di atas kubur. Betul kan? Hadisnya ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW memang pernah meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburan sebagai syafaat beliau. Lalu ini dijadikan dalil bahwasanya kalau kita ke kuburan disunnahkan bawa tanam-tanaman, kembang-kembangan. Padahal kalau orang-orang itu tahu tentang mengapa dulu Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurmanya itu, pasti mereka tidak akan pernah melakukannya lagi. Apa sih terjadinya? Sebab terjadinya? Hal ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 3012, di mana Rasulullah mengatakan, "Inni marartu bi qabraini mu'adzaban." Saya pernah melewati dua buah kubur yang di dalam dua kubur tersebut 2 orang di dalamnya sedang diazab. Fa ahbabtu bi syafaati yurqihi anhuma. Saya ingin dengan syafaat saya azab 2 orang tersebut diringankan. Maka Rasulullah SAW meletakkan 2 buah, 1 buah. Beliau mengambil 1 buah pelepah kurma, lalu beliau bagi 2. 1 belahan beliau taruh di kubur yang satu, dan 1 belahan lagi dia taruh di kubur yang satunya lagi. Lalu kemudian dia mengatakan, "Madamal husnani rabtaini." Selama 2 pelepah kurma ini masih basah. Maksudnya, selama 2 pelepah kurma ini masih basah, maka azab mereka akan diringankan. Saya ulangi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bercerita bahwasanya beliau pernah melewati 2 buah kubur yang di dalam 2 kubur itu orang-orangnya sedang disiksa. Para ulama menjelaskan, 1 kubur disiksa dikarenakan dia suka namimah, yaitu mengadu domba orang. Dan yang satu lagi senang apabila dia buang air, dia tidak buang tidak cebok, tidak istinja atau membersihkan diri dari kotoran. Dalam lafaz yang lain, orang tersebut kalau buang air senantiasa terbuka di hadapan manusia. Lalu kemudian dia diazab dikarenakan 2 hal ini. 2 orang tadi diazab dengan azabnya masing-masing. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Saya ingin dengan syafaatku mereka diringankan siksanya, azabnya." Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma, beliau belah 2, 1 belahan beliau taruh di kubur yang satu, dan 1 lagi dia taruh di satunya lagi. Lalu mengatakan, selama 2 pelepah kurma ini masih basah, maka azabnya akan diringankan. Maka kalau kita ingin menempatkan dalil ini dengan benar, maka pahamilah bahwa kejadiannya dulu Nabi meletakkan yang seperti ini itu karena ada 2 kubur yang 2 kubur itu disiksa di dalamnya. Lalu kalau sekarang kita datang ke kubur lalu membawa tanam-tanaman, air dan seterusnya, lalu berdalil dengan dalil ini sama dengan 1, meyakini kubur yang kita taburi bunga-bunga dan air itu adalah kubur yang di dalamnya sedang diazab manusianya. Karena sesuai dengan dalil tadi. Berarti kalau mau menggunakan hadis ini, itu adalah bagi orang yang diazab saja. Apakah kita tahu dengan pasti bahwa orang yang kita datangi kuburnya itu diazab? Tidak ada yang tahu. Karena itu perkara ghaib. Dan kita berharap dia tidak diazab. Maka tidak perlu sama sekali, karena memang tidak ada tuntunannya sama sekali untuk datang ke kubur membawa benda-benda itu. Itu hanyalah warisan dari nenek moyang kita yang dulu, yang mereka menggunakan dalil tadi, tetapi pemahamannya mereka salah dikarenakan mereka tidak mengerti sebab terjadinya
hal itu. Yang ketiga, kunci untuk bisa memahami dalil dengan benar. Sebab kunci yang ketiga adalah mempelajari ilmu usul fiqh. Mempelajari ilmu usul fiqh. Kalau ditanya, semua pernah makan bingka? Coba ngangguk, semua makan bingka? Pernah. Rasanya manis atau asin? Manis. Kalau ditanya, tahu cara bikin bingka? Tidak. Saya tanya, betulkah sholat itu dimulai? Mohon maaf. Langsung saja. Hukum-hukum seputar sholat itu adalah kue bingka. Hukum-hukum seputar sholat, puasa, wudu dan lain sebagainya itu adalah bingkanya. Adapun bagaimana cara bikin bingkanya ini, bagaimana cara bikinnya, itu adalah usul fiqh. Yang kita pelajari adalah ilmu fiqh, dan bagaimana cara menghasilkan hukum-hukum itu dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Dan ilmu ini hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Di dalam ilmu ini dipelajari berbagai hal, di antaranya tentang bagaimana memahami dalil-dalil yang sifatnya umum. Kemudian bagaimana memahami dalil-dalil yang sifatnya khusus. Bagaimana memahami dalil-dalil yang sifatnya mutlak dan bagaimana dalil yang sifatnya muqayyad. Di sana ada bagaimana cara mengkiaskan sesuatu, bagaimana adab untuk bertanya minta fatwa, bagaimana adab untuk memberikan fatwa, bagaimana kalau seandainya ada dalil-dalil yang sebenarnya sahih tetapi seakan-akan dia bertentangan, bagaimana cara menjamaknya, mengkompromikannya dan lain sebagainya. Ini semua dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Barang siapa yang mempelajari ilmu ini, maka dia insya Allah dengan izin Allah akan bisa menempatkan dalil pada tempat yang benar. Contoh. Tadi kuncinya yang ketiga adalah mempelajari ilmu usul fiqh. Sekarang contohnya. Rasulullah SAW mengatakan ketika suatu hari beliau berkumpul dengan sebagian sahabat, ada seorang badui yang datang lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa hukumnya bagi orang yang sudah berwudu lalu kemudian dia menyentuh kemaluannya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, itu seperti menyentuh tubuh yang lain, menyentuh anggota tubuh yang lain. Kalau kita nyentuh hidung setelah wudu, batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal wudunya kan? Berarti menyentuh kemaluan menurut hadis yang ini adalah tidak batal. Betul atau tidak? Harus betul. Betul. Kemudian Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu kembali. Nah, menurut hadis yang pertama dan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud, bahwa orang yang menyentuh kemaluannya berarti dia menyentuh seperti menyentuh anggota tubuhnya yang lain, berarti tidak masalah, tidak berwudu dan wudunya tidak batal. Menurut hadis yang pertama. Menurut hadis yang kedua, bahwasanya barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu kembali. Ini adalah hadis yang dua-duanya sahih, tetapi seakan-akan bertentangan. Bagi orang yang tidak berilmu, dia akan mengatakan, kok Nabi pelin-pelan ya? Suatu ketika mengatakan tidak batal, kok yang sekarang mengatakan batal, disuruh wudu kembali. Adapun orang yang telah mempelajari ilmu usul fiqh, mereka tahu bahwasanya ada kaidah tentang bagaimana kalau ada dalil-dalil yang sahih lalu seakan-akan bertentangan, maka harus dijamak, dikompromikan terlebih dahulu. Maka sebagian para ulama ada yang menyebutkan cara menjamak atau mengkompromikan dua dalil ini tadi yang seakan-akan bertentangan tadi ini adalah dengan mengatakan barang siapa menyentuh kemaluannya dengan syahwat maka batal wudunya dan harus mengulangi lagi wudu. Barang siapa menyentuh kemaluannya dan hanya sekedar menyentuh, misalkan dia baru saja mandi, sudah berwudu dan tidak punya handuk lalu kemudian menyeka badannya dengan tangannya lalu kemudian tersentuh kemaluannya, maka jika tersentuhnya tanpa syahwat maka tidak batal wudunya dan tidak perlu mengulangi wudunya.
Ini hanya dalam usul, ini bisa dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Maka sebagian orang ada yang mengatakan pokoknya batal. Sebagian orang ada yang mengatakan pokoknya tidak batal. Maka Ahlus Sunnah ketika mereka memahami ilmu usul fiqh, maka mereka akan tahu bahwasanya orang yang menyentuhnya dengan syahwat baru batal. Adapun yang menyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak batal. Sebagian para ulama ada yang menjamaknya dengan mengatakan barang siapa menyentuhnya maka hendaklah dia berwudu kembali dan itu sifatnya sunnah. Barang siapa tidak berwudu kembali pun tidak mengapa. Lagi-lagi apabila tersentuhnya tidak dengan syahwat. Contoh yang lain, dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Mereka mengatakan ketika datang ke kubur lalu kemudian bertabarruk atau mencari berkah dengan kuburan itu. Misalkan dengan mengambil sedikit tanahnya. Anggaplah ada seorang tokoh di Indonesia ini, tokoh besar dari kalangan organisasi tertentu, sudah meninggal, dikuburkan, lalu kemudian ada tanah-tanahnya yang suka didatangi oleh peziarah, lalu kemudian mereka mengambil sedikit tanahnya untuk dijadikan jimat. Mereka mengatakan ini kan seperti kita sedang menyentuh Hajar Aswad. Ini seperti kita sedang bertabarruk atau mencari berkah dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu juga batu, nisan itu juga batu. Kita tabarruk sama batu nisan, itu seperti tabarruk dengan Hajar Aswad. Maka kita katakan dalam ilmu usul fiqh ini disebut dengan qiyas ma'al fariq. Qiyas yang ada pemecah di dalamnya, yang sama sekali tidak ada berlaku qiyas pada dua hal ini. Qiyas itu apa? Analogi. Ini dianalogikan dengan ini, disamaratakan dengan ini. Menyamaratakan antara bertabarruk dengan batu nisan dengan bertabarruk dengan Hajar Aswad. Kita katakan dalam ilmu usul fikih dipelajari tentang bagaimana cara mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Harus ada illat yang mirip atau yang sama antara keduanya. Kalau Bapak mengatakan ini tabarruk dengan batu nisan adalah untuk mencari berkah, kita katakan bahwasanya di dalam pemahaman para sahabat bahwasanya Hajar Aswad itu tidak mengandung berkah apa-apa. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Yang sudah lama ngaji pun mungkin banyak yang belum tahu. Yang tinggal di Saudi sekalipun banyak yang belum tahu bahwa Hajar Aswad itu tidak memberikan faedah berupa barokah atau bisa menolak mudarat bagi orang yang menciumnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar pernah mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajrun la tadur wa la tanfa." Saya tahu Hajar Aswad. Dia berbicara atau dia bergumam kepada Hajar Aswad. Saya tahu kamu hanyalah batu biasa yang tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi saya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Kalau seandainya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu saya melihat beliau menciummu, saya pun tidak akan mencium. Kata Umar bin Khattab. Dan ini juga diamalkan oleh para sahabat, di mana mereka meyakini bahwa Hajar Aswad itu adalah sebuah batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu warnanya putih bersih lalu kemudian menjadi hitam dikarenakan dosa manusia. Dia dipasang di Hajar Aswad, dia ditempel atau dipasangkan dengan Ka'bah, lalu kemudian dia menjadi salah satu sunnah manakala orang sedang berihram, manakala dia tawaf dan umrah. Tetapi dia tidaklah mendatangkan manfaat apapun bagi orang yang menciumnya dan tidak menolak mudarat apapun bagi orang yang menciumnya kecuali sebatas berpahala dikarenakan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW semata saja, itu saja. Tidak ada yang selain itu. Ini dalilnya adalah asar dari Umar bin Khattab tadi, di mana dia mengatakan, "Inni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Walaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka." Aku tahu bahwasanya kamu hanyalah batu biasa yang tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak menolak mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Dan kalau seandainya saya dulu tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, saya pun tidak akan menciummu. Kata Umar. Lalu bagaimana mungkin Hajar Aswad yang tidak memiliki zat-zat seperti ini, tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak mudarat, lalu dikiaskan dengan batu nisan yang dianggap
Barang siapa mengorek-ngorek sedikit batu nisan itu atau mengambil tanah-tanah yang ada di sekitarnya lalu dibawa pulang dijadikan jimat, maka itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini adalah qiyas ma'al fariq, analogi yang sama sekali tidak nyambung. Dan ini tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang telah mempelajari ilmu usul fiqh. Kunci yang keempat. Kunci yang keempat adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Orang yang mempelajari bahasa Arab, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia laksana orang yang membuka pintu sebuah rumah. Membuka pintu sebuah rumah, dia baru akan lihat isinya kalau dia buka pintunya itu terlebih dahulu. Kalau tidak, maka dia hanya sekedar menikmati teras-terasnya. Orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak belajar nahwu, tidak belajar shorof, maka hanyalah sekedar merasakan teras-terasnya rumah. Sekedar bisa bernaung dari hujan, dari panas. Tidak akan tertetes hujan, tidak akan tersengat panas. Artinya ia bisa beragama dengan baik saja, bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar dan seterusnya, tetapi tidak mampu menyelami masuk ke dalam rumah itu, alias tidak mampu menyelami dalil-dalil yang ada di hadapannya. Ya. Ini saya harus terang-terangan. Orang yang mempelajari bahasa Arab, dia akan membuka pintu yang besar dan dia akan masuk ke dalam sebuah rumah, dan di sanalah sebenar-benarnya tempat naungan, bukan di teras. Orang yang mempelajari bahasa Arab, maka nanti mereka akan mengetahui di sana ada isim ma'rifah, di sana ada isim nakir, di sana ada alif lam al-istighraqiyah, di sana ada isim, ada fi'il, ada huruf, di sana ada dhamir mukatab, di sana ada dhamir mutakallim dan lain sebagainya. Yang itu semua manakala mereka pahami, maka mereka akan mudah untuk memahami dalil dengan benar. Contoh, tulis lagi contoh. Contohnya adalah dalil tentang orang yang azan dan sunnah berdoa bagi orang yang mendengarkan azan. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Apabila kalian mendengar muadzin melantunkan azan, maka ucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. Lalu kemudian bersalawatlah kepadaku. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang-orang yang memahami kaidah bahasa Arab, mereka akan tahu bahwasanya di sana ada dhamir tum pada kalimat sami'tum. Kalian mendengar, sami'tum, antum. Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tum al-mu'adzina. Kalau kalian mendengar muadzin, kalau kalian mendengar muadzin dengan menggunakan dhamir tum, tak mukhatab untuk orang jamak. Jika kalian mendengar muadzin, berarti barang siapa yang memahami hadis ini dengan bahasa Arab, maka mereka akan tahu bahwa yang disunnahkan untuk berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu adalah hanya yang mendengar, adapun muadzinnya tidak disunnahkan. Kenapa? Idza sami'tum al-muadzina, dan muadzin tidak masuk dalam antum ini. Al-muadzin tidak masuk dalam dhamir mukhatab antum di sini. Karena tidak masuk, berarti tidak ada sunnah untuk berdoa setelah azan bagi si muadzin, dan itu hanya disunnahkan bagi orang yang mendengarkan. Masih banyak lagi kaidah-kaidah yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada umur kita panjang, pada suatu ketika nanti kita akan
teruskan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti setelah ditutup bisa duduk di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.